itu berasal dari sekitar kita, ya, tidak perlu dicari di luar. Kenapa? Kalau dicari di luar, pertama capek nyarinya, yang kedua belum tahu cocok ya Pak ya. Coba Bapak Ibu pergi studi banding ke Singapura, ya, misalnya YPIB pergi ke NUS tempat saya sekolah dulu, ya, pasti bagus semua ya Pak Rektor, namanya ranking 8 dunia ya Pak Oki, pasti bagus semua. Bisa nggak kita tiru? Sulit menirunya. Budayanya, karakternya, terutama mindsetnya beda. Daripada capek-capek ke sana, nanti hasilnya cuma foto di singa, patung singa, kan itu aja. Ya kan, paling ini kan. Nah, di Singapura nih dipajang di Facebook, ya, dipajang di IG, ya, itu aja hasil Singapura. Ya lebih baik kita cari kreativitas di sekitar kita. Banyak ternyata. Dan pasti bisa. Kenapa? Kita punya sendiri, nggak punya orang lain. Ya, punya orang lain. Oke Bapak Ibu, ini adalah 3 paradigma baru tentang kreativitas. Sehingga akibatnya apa? Semua orang itu pasti bisa kreatif. Kenapa? Sifatnya bisa dilatih. Membutuhkan otak kiri dan otak kanan. Dan ada di sekitar kita. Box itu adanya apa? Tempat kita kerja. Itu namanya box. Selama ini dianggap kalau mau cari kreativitas itu kita harus keluar dari tempat kerja kita. Ternyata paradigma baru mengatakan itu nggak efektif. Yang ada di luar kita itu belum tahu cocok dengan kita, ya, seperti Bapak Ibu pergi ke luar daerah, misalnya pergi ke Manado, kan belum tahu cocok makanannya, ya Pak ya, belum tahu cocok makanan. Pergi ke Makassar belum tahu cocok, paling cocok itu pasti masakan Sunda kita ini paling cocok, ya. Oke Bapak Ibu, nah jadi ini kalau dulu ya, bukan dulu sampai sekarang juga begitu, seolah-olah kreativitas itu harus dicari di luar, ya. Padahal sekarang ini Bapak Ibu ya, ada di dalam kotaknya sendiri, ada dalam kotak sendiri. Nah, nanti habis makan siang tadi kita akan belajar tuh skillnya, bagaimana mencarinya, bagaimana menelusurinya, ya. Oke Bapak Ibu semua, nah, masuk kita ke materi yang paling penting. Namanya adalah MST set, mindset, skill set, tool set. Yang belum ada buset doang. Itu yang keempat ntar, ya. Lalu orang mulai bertanya, kenapa kita butuh 3? Ya, karena ingat tadi VUCA, ya, VUCA tadi, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, ya. Kalau kita mau melakukan kreativitas, kita harus melihat dari berbagai sisi. Kenapa? Masalahnya kompleks, ya. Masalahnya ambigu, masalahnya tidak menentu, uncertainty, masalahnya berubah-ubah, volatility, ya. Mari kita lihat Bapak Ibu cerita berikut ini. Lewat cerita ya. Jadi ada 2 orang pemuda nih. Ada si A, ini si A yang berdiri ya. Ada si B. Ya. Ini Pak Rektor ya. Jadi 2 orang pemuda ini merencana mau naik gunung nih. Ini gunung depan nih. Ya, gunung ya. Gunungnya itu tinggi. Si A ini adalah orang yang udah biasa naik gunung Bapak Ibu. Udah jago, udah hampir semua gunung udah naik ya, kecuali yang satu ini. Sementara si B ini belum pernah naik gunung, baru mau ini pecah telur, baru sekali ini mau naik. Jadi Bapak Ibu lihat kan, dia melihat gunung yang sama, kemudian kan mikir kan, nah, kita lihat pikirannya. Karena si A ini udah biasa naik gunung, yang dipikirkannya adalah ini, tuh, tinggi, dingin, tinggi, kandungan oksigennya rendah. Kenapa? Dia udah biasa naik gunung. Sementara kalau si B kan nggak pernah naik gunung. Yang dipikirkan sama dia, gimana cara naiknya? Ya, cara naik. Gimana rencana yang harus disusun? Kemudian dia bertekad, karena ini pertama kali naik gunung, saya harus coba naik. Nah pertanyaannya Bapak Ibu ya, kira-kira siapa yang mau naik daki gunung itu? Si A atau si B? Si A atau si B? Si B? Kenapa nggak si A? Jago.
Udah bisa naik gunung. Nah, ininya kuning-kuningnya tuh ya. Bapak Ibu lihat ya. Dalam kehidupan realita ya. Ada orang pinter, sekolah lulus mungkin cum laude. Hebatlah semua ilmunya. Tapi kalau diberi pekerjaan-pekerjaan yang berat-berat, ya sukanya. Kenapa? Orang-orang pintar itu biasanya takut gagal. Sementara kalau yang IP-nya 2,2, kadang-kadang 1, Isakom, tahu kan namanya Isakom? Ya IP 1, ya, ya Nasakom nanti lagi, ya. Saya sebut nama Isakom ya, IP 1, apa yang terjadi? Karena mereka udah sering mengalami kegagalan tuh udah temannya mereka, udah biasa, dah, nggak lulus biasa, ya mata kuliah 5 nggak lulus 4 biasa. Ya, kalau yang cum laude lain lagi kan dapat B aja nangis ya, biasanya dapat A semuanya Pak Rektor ya. Ternyata itu membentuk mindset, untuk mindset. Ya. Sehingga hanya si B yang berani naik gunung itu, si A nggak berani. Kenapa? Karena si A begitu melihat gunung itu yang dipikirkan adalah apa? Kesulitan-kesulitannya, kegagalan-kegagalan yang mungkin ya. Sementara kalau si B yang terjadi adalah apa? Gimana caranya? Bapak Ibu, inilah perannya mindset. Ya, ini perannya mindset. Ya. Si A punya skill, tapi nggak didukung oleh mindset. Betul ya? Sementara si B punya mindset, walaupun skillnya belum. Jadi mindsetnya adalah apa? Pendorong. Jangan tunggu punya modal dulu baru bergerak. Sementara si A udah punya modal, tapi karena nggak ada yang mendorong, modal itu dia nggak pakai. Coba, udah pernah naik gunung di mana-mana, ya, udah jagonya naik gunung, tapi begitu naik lihat yang tinggi, ada saljunya, keder, ya. Nah, karena saya pernah bekerja, Bapak Ibu ya, ternyata dalam dunia kerja banyak terjadi begitu. Kenapa? Tahu-tahu ya, misalnya Bapak Ibu nanti lihat ya berapa tahun yang nanti ada anak-anak kita yang pintar-pintar, yang jago-jago, ternyata dalam masyarakat biasa-biasa aja, bukan dia gagal, enggak, biasa aja. Tapi dulu ada mahasiswa kita yang ibarat kata ya lulus dengan yusidium kemelut. Yang Bapak Ibu tahu kan, yang satu cum laude, yang satu kemelut. Nah, teman baiknya 2. Ya, kalau kemelut berarti apa? Kalau enggak dipanggil-panggil sama Pak Rektor, dipanggil-panggil oleh Bapak Ibu, enggak lulus ya. Ya, kadang-kadang terpaksa didongkrak sedikit, ya udah lulus lah, ya, kebijaksanaan lulus. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu malah kadang-kadang lebih kuat, lebih tegar. Kenapa ya? Tapi tadi, ya, bergaul dengan kegagalan, bergaul dengan hambatan, bergaul dengan tantangan, udah biasa buat mereka. Sementara kalau anak-anak yang pintar tuh, yang adalah sukses A, prestasi, ya, piala, piagam, itu aja kehidupannya. Dia nggak pernah mengalami masa-masa sulit-sulit itu. Ternyata masa-masa sulit-sulit itu dibutuhkan untuk kita untuk maju. Kenapa? Dunia kerja kita beda sama dunia kuliah, ya Bu ya. Kadang-kadang yang dipakai di kerja tuh nggak ada yang dikuliahkan. Nah, contoh saya Bapak Ibu ya. Jadi saya dulu bulan lulus cum laude, lulusan terbaik ITB, kan hebat itu. Ya, di ITB lulus terbaik, lulus cum laude, hebat kan? Maka itu saya langsung diterima di Amerika kerja. Berangkatlah saya tuh, saya masih ingat berangkatnya 19 Maret 1990. Naik saya terbang ke Amerika, ke Texas. Dah, habis itu naik helikopter langsung ke lepas pantai. Dah, jadi hari pertama tentu namanya ini orientasi dulu kan. Orientasi itu apa? Dibawa kita jalan-jalan di lepas pantai. Lepas pantai itu anjungannya itu ada tiga tingkat. Pergi yang ke bawah, yang dekat laut, ke laut pakai pelampung. Oke, bulan supervisor saya ini bule saya ini jelasin Pak Rektor, ini. Habis itu tanya, kamu dulu waktu sekolah yang mana yang kamu pelajari? Apa saya bilang? Nggak ada tuh. Boro-boro itu alat-alat. Dulu kita di ITB praktikumnya pakai drum bekas minyak tanah. Ya, jadi kalau kita mau ada percobaan pakai drum bekas minyak tanah yang diginiin. Dia pakai pelampung. Kalau pelampungnya mau jalan dipakai tendang dikit, jalan ya. Ya. Jadi jauh banget dunia kerja sama dunia itu.
Jadi hari itu kalau di jalan-jalan, jawaban saya tunggal aja Pak Rektor. Belum. Mungkin si Bule ini bingung juga ya. Ini si kacamata dari tadi jawabannya tunggal aja, ya belum. Kenapa? Memang begitulah dunia kerja. Kadang-kadang jauh berbeda dari dunia sekolah. Padahal sekolahnya udah ITB loh. Ya, dia ITB dianggap lebih sekolah bagus ya. Tapi itu yang apa-apa yang kita pelajari itu kadang-kadang nggak terpakai dalam dunia. Yang terpakai apa? Bagaimana kita mempelajari sesuatu yang baru. Nah, saya kan orang penasaran ya. Oke, saya katakan, ada nggak manualnya? Oh, ada manualnya di lepas pantai itu ada itu pustaka. Saya belajar tuh. Nah, besoknya saya udah pinter. Saya tanya sama dia, "Yuk pernah bongkar nggak? Isinya apa aja?" Dia nggak pernah bongkar. Kita baca bongkarnya dari buku aja. Nah, kenapa? Kemampuan belajar kita ada. Ya. Oke, Bapak Ibu. Inilah istilah sebut namanya apa? Mindset over skill set. Over itu artinya di atas. Ya, mindset over skill set. Ya. Oke. Jadi ada sebuah kata-kata mutiara dari orang yang menciptakan prinsip yang mempelajari prinsip mindset, namanya Profesor Carol Dweck ya. Apa katanya? Ada faktor lain yang jauh lebih penting daripada keterampilan, yaitu mindset. Maka itu pagi ini kita belajar mindset dulu. Ya, belajar mindset dulu. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ada kan? Ya, ya. Oke, boleh ditambah-tambah dikit. Jadi, mindset itu apa? Cara melihat dan cara berpikir. Nih, see and think. Tadi ingat ya, si A sama si B ya, sama-sama lihat gunung. Ya, see-nya sama. Yang beda apanya? Think-nya. Yang satu think kesulitan, yang satu think-nya bagaimana caranya bisa naik. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita perlu mengajarkan anak-anak kita, mahasiswa kita bahwa apa? Kalau ada masalah ya, jangan lihat dari sisi kesulitannya, lihat dari sisi gimana caranya. Gimana caranya? Nah, oleh karena itu namanya ini adalah memperluas cara kita berpikir. Ya, memperluas. Setelah cara kita berpikir luas, baru kita gunakan apa? Pengalaman dan pengetahuan kita untuk memperdalam masalahnya. Memperdalam masalahnya. Lengkapi itu segitiganya itu. Ya, piramidnya. Karena sekarang banyak aplikasi, banyak metode-metode, kita gunakanlah metode-metode itu untuk mempertajam. Nah, ini gunanya mindset, skill set, tool set itu Bapak Ibu. Ini gunanya mindset, skill set, tool set. Ada memperdalam, ada mempertajam, ada memperluas. Kenapa ada orang yang punya skill tinggi tapi nggak berani? Karena dia dibatasi oleh mindsetnya. Seperti si A tadi, ingat Bapak Ibu, nggak berani di gunung ya, karena di gunung. Karena dia itu oleh si A, oleh faktor mindsetnya, menghambat dia. Dingin, tinggi, oksigen tipis. Ya. Sama juga nih, kita memberi tugas mahasiswa kita ke luar, ya. Yang dipikirin nanti kalau hujan gimana, kalau macet gimana, ya. Jadi yang dipikirkan adalah kesulitannya. Sementara ada mahasiswa kita yang lain pikir gimana supaya saya bisa sampai sana. Nah, itu yang perlu kita latih. Jadi kita nanti Bapak Ibu ya jadi dosen tuh tidak hanya mengajarkan materi. Itu kalau mengajarkan materi kita kalah sama Google. Setuju nggak Bapak Ibu? Google lebih pintar daripada kita, ilmunya lengkap. Ya, sekali pencet keluar semua. Tapi Google tidak bisa mengajarkan motivasi. Nah, itu dosen tuh harus menjadi dosen plus. Ya, dosen plus motivator. Bagaimana dia mendorong mahasiswanya. Kenapa? Akhirnya nanti itu mahasiswa kita yang akan mandiri. Ya. Jadi kita bekalkan dia dengan kail-kail itu supaya dia nanti nggak bisa ngail ilmu. Ilmu-ilmu yang ada di dunia kerja itu lebih banyak daripada ilmu-ilmu yang ada di dunia pendidikan.
Dunia pendidikan tuh boleh dikatakan ilmu-ilmunya kan bersifat teori ya. Tapi kalau ilmu-ilmu yang ada di dunia kerja tuh ilmu-ilmu bersifat praktek. Ya, ini implementasi. Ya, kalau teori-teori itu ada di sini. Sementara dunia kerja perlu inovasi. Inovasi itu perlu implementasi. Ya, implementasi. Oke, Bapak Ibu. Jadi inilah pendekatan kita. Pendekatan dari segi mindsetnya agar kita bisa luas cara melihatnya, cara berpikirnya, kemudian cara memperdalamnya agar kita bisa meningkatkan pengalaman dan pengetahuan kita. Kemudian yang ketiga, nanti kita menggunakan beberapa metode-metode, alat-alat untuk mempertajam kita analisanya. Oke? Nah, jadi mari sekarang kita mulai Bapak Ibu. Ilmu mindset itu yang akan kita pelajari namanya adalah growth mindset. Ya, growth mindset. Oke? Nah, jadi ini ilmunya. Jadi kita hari ini dapat tiga-tiganya nih, ya. Ada mindsetnya, ada skill setnya, ada tool setnya. Ya, itu nggak ada di sana, tapi Bapak Ibu ikutin aja sana. Oke, sekarang mari kita bermindset dia. Kita jam berapa istirahat nanti? Nanti di kode aja ya. Ya, di kode 10.30 ya, masih ada waktu. Masih ada waktu. Ya, oke, Bapak Ibu, mari kita lihat. Saya akan cerita sedikit Bapak Ibu ya, kenapa saya tertarik dengan ilmu ini. Ya, tertarik. Sebenarnya dulu ketika mengambil PhD saya ada belajar ilmu ini sedikit. Ya. Karena saya menggunakan pendekatan MSTZ, jadi profesor saya suruh saya belajar ke Amerika untuk belajar ilmu ini sedikit. Tapi sebenarnya yang membuat saya suka dengan ilmu ini Bapak Ibu ya, ada satu kejadian. Bapak Ibu tahu nggak, pernah dengar pizza? Bukan pizza Hut ya, bukan pizza makanan. Ya, yang kemarin ini baru diumumkan. Itu adalah tes anak-anak usia 15 tahun di seluruh dunia, Pak Rektor. Ya, seluruh dunia. Ini adalah waktu itu tahun 2021 mengumumkan hasil tahun 2018. Dia biasanya ujian dulu, beberapa tahun kemudian baru diumumkan. Ya. Jadi di laporan ini, karena waktu itu lagi COVID, jadi kan kita banyak bermain dengan itu ya, Google, internet, itu kerjaan kita kan. Habis itu saya tahu-tahu ada keluar pengumuman hasil PISA. Ada salah satu gambar yang membuat saya sedih Bapak Ibu. Apa yang saya membuat saya sedih ya? Jadi dikatakan begini ya, hampir mayoritas siswa di dunia percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan mereka itu bisa dikembangkan. Tapi ada 6 negara yang enggak. Ya. Yang paling sedih itu yang itu. Ya. Itu yang bikin saya sedih Bapak Ibu, walaupun saya tinggal di Singapura. Kenapa? Negara kita coba lihat. 6 negara. Lihat coba ya. Republik Dominika, kita juga nggak tahu di mana dia, betul nggak? Yang kedua, Kosovo, tuh ketahuinya kita perang terus ya Pak Rektor ya. Kemudian Republik Makedonia Utara, nggak jelas ya di mana, di Sumedang enggak, di Bandung kagak, di Garut enggak. Ya. Kemudian Panama, ini nggak tahu kita, Panama terusan Panama yang kita tahu, yang sekarang lagi itu dangkal airnya. Ya, kemudian yang terakhir ini tahulah tetangga kita Filipina. Ya, mayoritas siswanya tuh nggak percaya bahwa kecerdasan itu bisa berkembang. Jadi kalau dia percayalah apa? Kalau sekarang saya nggak bisa matematik, saya nggak bisa matematik. Kalau sekarang saya nggak bisa bahasa Inggris, memang saya nggak bisa bahasa Inggris. Coba Ibu bayangkan ya, kalau ada siswa-siswa kita berpandangan seperti itu, kemudian beberapa tahun kemudian dia jadi mahasiswa. Ini umur 15 tahun nih. Kan 3 tahun lagi dia jadi mahasiswa ya Pak. Ini kan kira-kira 3 SMP nih sama 1 SMA. Nah ini Bapak Ibu yang membuat saya tuh lihat teranyak juga ya. Kenapa Indonesia ada di sana ya? Kok emangnya kita sejelek itu sehingga kita pantas berdampingan sama negara-negara antah berantah. Ya, negara-negara antah berantah. Ya. Nah, kemudian saya cari kurvanya Bapak Ibu ya. Ternyata benar Bapak Ibu, tuh kita nomor 3 dari bawah. Tuh lihat tuh, nih. Jadi ini yang merah tuh 6 tuh, yang 6 bawah tuh. Jadi 6 ini ternyata apa? Yang persentase mindsetnya tuh di bawah 40%.
Ya, nah, ini kita ternyata 27, 28. Benar ternyata. Ya, nah, ternyata ada korelasinya. Negara-negara yang masih siswanya growth mindset-nya banyak, itu ternyata akademiknya bagus, Pak. Negara-negara yang akademiknya rendah, ternyata juga siswanya yang punya growth mindset-nya juga sedikit. Selama ini ternyata PISA itu penasaran, Pak. Kenapa puluhan tahun negara-negara itu selalu tempatnya sama aja. Kalau di bawah, kalau di tengah-tengah, kalau di atas. Padahal udah dikasih program macam-macam. Masuk kita udah 20 tahun nggak bergerak-gerak. Seolah-olah betah di sana. Sana aja terus, bawah aja terus. Paling naik satu, turun satu. Lalu saya kan tinggal di Singapura. Ipar saya guru SMP. Saya lihat dia tuh sibuk belajar. Saya tanya, lagi belajar apa nih? Kita sekarang guru-guru di Singapura ini semuanya diajarin growth mindset. Apaan tuh? Ya kan, ini bagaimana kita mau garap siswa kita supaya siswa kita tuh kalau ada kegagalan, ada hambatan itu nggak pernah mundur, selalu bertahan, tangguh, ya, selalu yakin bahwa mereka asal belajar pasti bisa. Wah, bagus juga nih. Nah, saya lihat buku-bukunya Bapak Ibu, ya, akhirnya saya dapat 3 buku nih, ya, 3 buku, ya. Nah, saya bawa ke Indonesia. Ada teman saya di Jombangnya Bintaro itu punya percetakan jelek doang, Pak Rektor. Ya, kalau kita bawa ke Gramedia mah bukunya mahal, ya. Saya katakan ke teman saya, mau nggak cetak? Tapi jual murah. Nanti saya bantu jualnya. Nah, saya bantu jualnya. Ya, ya, kita udah cetak kali ini. Saya baru kata pengantar di depannya semua nih. Inilah ternyata buku-buku yang dicetak di Amerika, yang digunakan di Singapura untuk melatih apa? Guru-guru dan dosen-dosennya menjadi apa yang disebut namanya growth mindset coach. Ini namanya GMC nih. GMC. Ya, jadi mindset itu ternyata Bapak Ibu ya sangat dipengaruhi oleh guru dan dosen. Kalau guru dan dosen mindsetnya fix, mahasiswanya itu akan fix. Tapi kalau dosennya growth, ya growth tadi mau berkembang, nanti kita akan lihat growth dan fix, itu mahasiswa juga akan tertular. Jadi ternyata pangkal induknya adalah dosen sama guru. Dosen sama guru. Ya, nah, tanya Prof Yon ya. Saya ternyata Bapak Ibu ya diikutin oleh seorang wartawan Kompas. Ya, wartawan Kompas itu ternyata tahu kegiatan saya. Kenapa? Saya suka ngadain webinar, Pak. Webinar undang guru-guru. Ternyata beliau ini ikut lagi jadi partisipasi. Namanya ibunya namanya ini Esther Lince Napitupulu namanya. Ya ini Esther Lince Napitupulu. Itu udah wartawan pendidikan Kompas. Nah, kemudian saya diinterview sama dia lewat Zoom. Ya, lewat Zoom. Nah, ternyata dia memasukkan saya ke ini nih, kolom sosok. Kalau di Kompas itu ada kolom sosok namanya, halaman 16 biasanya. Nih, tanggal 1 November 2021. 2021. Ya. Nah, sehingga waktu itu saya pernah diundang juga ke Kompas, saya diberi penghargaan ya karena udah mengembangkan metode baru dalam dunia pendidikan. Ya, itu sebenarnya gara-gara 3 buku itu aja ya, gara-gara 3 buku. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini kita adakan di UNY. Pesertanya 2.450 orang. Nih, Bapak lihat nih jaringannya. Lewat Zoom. Lewat Zoom. Ya. Jadi waktu itu Pak Rektor UNY Pak Rektor itu namanya Prof Sumaryanto ya. Masuk Prof Yon mendukung ya. Kita ingin dosen-dosen di sana itu adalah orang-orang yang tidak